saya akan menjelaskan tentang materi tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati, tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak, dan dapat hidup meskipun hanya tunas, dan tumbuhan ini juga disebut istilah pakis. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Sedangkan pakis, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, biji atau tunas, atau anakan yang muncul dari pangkal pohonnya. Yang berikut adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, kelompok plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, susunan daunnya seperti bulu atau menyirip dan dapat bereproduksi dengan spora. Yang ketiga ada tumbuhan vaskuler karena sudah memiliki pembuluh angkut, xilem atau pembuluh kayu, dan floem atau pembuluh tapis, di mana xilem merupakan pembuluh yang menyangkut air dan nutrisi yang diserap dari akar ke seluruh tumbuhan. Floem merupakan untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Yang keempat ada fotoautotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis dan dapat hidup di tempat yang lembab. Yang kelima, mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Gametofit merupakan tumbuhan paku yang bersifat protalium. Sporofit merupakan fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Berikut ada klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan struktur tumbuhan. Yang pertama, Psicophyta atau paku purba adalah sebagian besar yang anggotanya sudah punah. Yang kedua, Equisotophyta atau paku ekor kuda yang hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Yang ketiga, Lycophyta atau paku kawat yang berdaun kecil dan tersusun spiral. Yang keempat, Pterophyta atau paku sejati yang hidup di daerah subtropis atau tropis. Yang berikut ada macam-macam tumbuhan paku. Yang pertama, homospora atau isospora adalah menghasilkan spora dengan ukuran sama, tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Yang kedua, paku heterospora atau anisospora adalah menghasilkan spora jantan yang berukuran kecil disebut mikrospora dan spora betina disebut makrospora. Yang ketiga ada paku peralihan, adalah menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun berjenis kelamin jantan dan betina. Yang berikut ada struktur tumbuhan paku. Yang pertama ada struktur akar berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kalitra atau tudung akar. Yang kedua, struktur batang tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan selindir pusat. Yang ketiga ada struktur daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan juga pembuluh angkut. Yang terakhir ada manfaat tumbuhan paku. Yang pertama, sebagai tanaman hias, contohnya Adiantum tuneantum, Alsophila glauca, dan Adiantum parleyensen. Yang kedua, sebagai sayuran, contohnya Marcellea renata. Yang ketiga, sebagai pupuk hijau, contohnya Salvinia natans dan Ajolla pinnata. Yang keempat, sebagai obat-obatan, contohnya Diropteris felix mas dan Lycopodium clavatum. Yang terakhir, sebagai bahan bangunan, contohnya Alsophila glauca. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.